Halo, kembali lagi dengan saya Kak Mel. Jadi untuk video kali ini Kak Mel bakalan jelasin tentang dark web. Apa sih dark web itu? Jadi buat kalian yang di luar sana mungkin sudah tidak asing lagi sama yang namanya dark web sama deep web. Jadi dark web sama deep web itu berbeda ya guys ya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau di dark web ini adalah sebuah bagian di internet yang nggak bisa diakses oleh siapapun. Jadi untuk memerlukan akses di dalam dark web tersebut harus memerlukan software tertentu yang bisa membuat anonim dan tidak dapat dilacak oleh siapapun. Dan yang kalian harus tahu di dark web ini adalah situs penjualan yang ilegal yang mungkin yang nggak bisa dijangkau oleh orang-orang ya. Dan di dark web ini juga mengandung hal-hal yang aktivitasnya itu kriminal guys, jual beli barang yang ilegal ataupun pasar ilegal. Jadi dalam video ini bakalan aku kasih tahu juga sesuatu yang mungkin membuat kalian tercengang juga. Apa yang ada di dalam video ini betul-betul terjadi yang dibeli dari situs dark web ini guys. Where's your kitchen? You must be hungry. Jadi kami bakalan jelasin tentang YouTuber yang lagi viral sekarang. Dalam YouTube ini mereka itu selalu membuat video yang di luar jangkauan ya, ataupun yang mungkin menurut kalian itu seru, dan aku juga sebenarnya seru juga sih nonton video-video mereka itu. Dan nama channel YouTube-nya itu adalah Luxury Dog yang diperankan oleh dua orang laki-laki yang bernama Kester dan Parker. Jadi mereka itu banyak melakukan aktivitas pembelian sesuatu yang ilegal, yang salah satunya itu yang ada di situs dark web guys. Jadi contohnya itu mereka itu pernah beli boneka yang berhantu, mereka juga pernah beli hewan peliharaan yang seram sih menurut aku, dan mereka juga pernah membeli pacar. Oh my god, pacar pun harus dibeli melalui situs dark web ini. Dan yang video terakhir mereka itu akhir-akhir yang lagi viral itu yaitu tentang membeli seorang ibu dari situs tersebut guys. Dan kali ini Kak Mel bakal bahas tentang ibu yang mereka beli dan tujuan mereka itu apa sih membeli seorang ibu misterius yang ada di situs dark web tersebut. Jadi di video akhir-akhir itu mereka itu membeli seorang ibu dari situs tersebut itu dalam satu malaman guys, di aplikasi ataupun di situs dark web tersebut. Jadi mereka pengen mencari seorang ibu yang istilahnya ilegal lah mungkin ya kan, karena kan di dark web ini juga sudah aku jelasin bahwa di dalamnya itu adalah situs-situs ilegal yang nggak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali menggunakan anonim yang softwarenya itu tidak bisa dilacak oleh siapapun. Jadi setelah mereka memilih-milih ibu ini, jadi kan mereka itu memilih nih dalam satu malaman, mereka memilih si ibu mana yang harus mereka pilih, yang akan mereka beli gitu dalam satu malaman, supaya mereka itu dapat mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh seorang ibu tersebut. Jadi setelah mencari-cari kesana kesini, melihat deskripsinya, melihat aktivitasnya ataupun melihat latar belakang tersebut dari ibu tersebut, jadi mereka menemukan seorang ibu yang bernama Mary guys. Jadi si Mary ini adalah ibu dari 3 anak yang tinggal di rumah selama 63 tahun. Tapi akhirnya rumah mereka itu terbakar guys. Jadi dia menghabiskan waktu 6 tahun di rumah sakit jiwa, dan sekarang
si ibu tersebut lagi membutuhkan keluarga baru. Itu ya guys. Dan yang lebih seramnya itu di bawah deskripsi si ibu tersebut yang bernama Mary itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan orang yang membelinya guys, yaitu bahwa si Mary ini pengen kalau mereka membeli si ibu ini nggak ada orang lain ataupun orang tua lain selain dia di rumah tersebut setelah membeli si Mary ini guys. Jadi karena dia itu nggak suka, jadi dia itu pengen menunjukkan kalau dia itu mampu memberikan apa yang diberikan layaknya seorang ibu terhadap anak-anaknya gitu guys. Jadi setelah mereka setuju, jadi mereka akhirnya melihat harga dari si ibu yang akan mereka beli itu guys. Jadi harga si Mary ini adalah harganya itu 2.700 US dollar, yang dirupiahkan itu mungkin bisa jadi 38 juta guys. Wow, dalam satu malaman gitu mereka itu menghabiskan duit 38 juta hanya untuk membeli si ibu. Dan bahkan si ibu ini nggak selamanya bersama mereka, hanya dengan satu malam aja guys mereka itu membeli si ibu itu, dan harganya itu lumayan cukup inilah ya, 38 juta guys. Nah setelah mereka memesan, ada 3 hari pemesanan guys. Proses pemesanan itu ya biasalah ya, bagaikan kita itu lagi mesan melalui online gitu ya guys. Ada waktunya, ada sampai yang 1 minggu baru barang nyampe. Nah setelah 3 hari pemesanan tersebut, tiba-tiba hari yang sudah mereka tunggu-tunggu itu akhirnya datang juga guys. Jadi si ibu ini datang, si ibu yang mereka pesan ini guys. Tapi yang lebih seramnya lagi guys, si ibu ini datang ataupun pesanan ini datang di jam 2:28 pagi guys. Dan itu memang seram gitu ya kan, pesanan mana sih yang datang pagi-pagi di jam 2:28 gitu guys. Jadi setelah itu mereka berbincang gitu, perkenalan kayak gitu guys. Dan di saat dia datang, dia benar-benar menunjukkan layaknya seorang ibu, si Mary ini guys. Dia memperlakukan mereka, si Parker dan si Chester ini layaknya seorang anak gitu guys, yang gimana seorang ibu baru pulang kerja langsung memerhatikan anaknya. Dan si Mary ini langsung merapikan rambutnya mereka. Ya gimana lah seorang ibu gitu kan melihat anaknya yang menanti mereka di depan pintu rumah gitu kan, ataupun di depan di dalam rumah gitu kan guys. Jadi mereka setelah diusap tuh rambutnya, tiba-tiba si Mary ini langsung bicara kalau dia mau memasak guys. Masak apa gitu kan. Ya otomatis heran dong mereka itu, jam segini gitu loh, jam 3 kurang mau dimasakin apa gitu kan. Jadi mereka pun bilang sama si ibu ini, kamu nggak perlu memasak jam segini, lagian pun kami tuh nggak lapar jam segini. Ya iya dong, siapa sih yang lapar di jam segitu gitu kan, YouTuber mana sih yang lapar gitu kan. Ya kalau kita pun lapar ya otomatis sebelum jam segitu gitu kan, tanggung dong gitu. Jadi sudah berapa kali diingatkan, dan si ibu itu bicara lagi guys sama mereka, membalas omongan mereka itu. Dan si ibu itu bilang seperti ini dengan nada yang halus dan yang seram kayak gitulah menurut aku. Katanya kayak gini guys, kamu bisa memanggil aku dengan sebutan ibu sayang. Dan itu serem banget menurut aku di dalam video itu, pas aku lagi nonton video itu gitu. Dan nggak sampai di situ juga guys. Jadi kan otomatis Parker ini sudah berfeeling nggak enak dong gitu kan. Masa iya sih ada seorang yang baru dikenal, bahkan nggak kenal sama sekali, tiba-tiba masuk mau dimasakin makanan gitu. Dan si ibu ini pengennya masakin sop sama mereka. Jadi otomatis siapa sih yang nggak curiga gitu, yang nggak takut gitu kan.
Jadi si Parker ini ngajak si Chester ini ke suatu ruangan yang nggak bisa si ibu ini mendengar pembicaraan mereka. Jadi si Parker ini bilang sama si Chester ini, logika nggak sih, masa iya dimasakin makanan ataupun sop seperti itu di jam segini, padahal dia itu nggak kita kenal. Aku takutnya itu kalau ada sesuatu yang dimasukin ke dalam makanan tersebut, atau takut gitu diracuni oleh ibu tersebut. Jadi pas mereka ngobrol, si Parker ini bilang sama si Chester, jadi si Parker ini berpikir untuk mengusir ibu itu secara sopan guys ya. Jadi karena feelingnya itu udah nggak enak gitu kan, jadi mau nggak mau harus kayak gitu daripada sesuatu terjadi kepada mereka gitu kan, apalagi cuman ada mereka doang gitu. Dan you know lah guys, kalian lihat sendirilah bentuk dari seorang ibu itu, bentuk dari seorang Mary itu gimana, serem kan. Tapi si Chester tetap aja nggak mau guys, ya kan, dia masih penasaran sama si ibu ini gitu, siapa sih sosok ibu ini gitu, sehingga mereka akhirnya melanjutkan lagi untuk membuat video tentang si ibu tersebut. Jadi setelah itu mereka keluar dari ruangan tersebut, dan si ibu itu sudah selesai masak guys, dan akhirnya mereka ke dapur. Dan kalian tahu nggak sih, sop yang dimasak ibu itu warnanya orange, kental banget gitu, jadi enak banget ngelihatnya gitu. Apalagi kalau kita lihat orang tersebut yang masak sop itu, siapa sih yang selera gitu, apalagi di jam kayak gitu, ngelihat orangnya yang berpenampilan kayak gitu masak sop gitu kan. Jadi kalian bisa lah ngerasain sendiri kayak mana seramnya, terus kayak mana cara makan sopnya itu selera atau tidak gitu ya kan. Ya menurut aku tuh orang manapun itu nggak bakalan selera guys makan sop dari ibu tersebut. Nah, jadi karena si Parkernya ini nggak mau makan sop tersebut, jadi dia ngomong sama ibu ini kalau mereka itu pengen makan sop itu secara pribadi doang, tanpa ada orang asing gitu, secara privasi gitu kan. Jadi si ibu ini keluar guys dari ruangan tersebut, dari dapur tersebut. Jadi setelah keluar ya otomatis mereka buru-buru dong membuang sop ini gitu kan. Dan itu adalah alasan terbaik si Parker supaya tidak menyakiti hati ibu itu di saat mereka itu memang nggak pengen makan sop itu gitu. Jadi mereka buang sop ini, dan tiba-tiba guys si ibu tadi datang dari belakang. Ya otomatis terkejut dong Parker sama Chesternya itu, dan itu membuat si ibu itu marah guys, marah dan menangis. Dan ketika si ibu itu datang, dia langsung teriak-teriak guys, dia teriak-teriak, dia nangis gitu kan, dia marah-marah gitu, dan marahnya itu ngeri banget gitu kan guys. Jadi si Mary ini pergi ke suatu ruangan ya kan, dia tiba-tiba pergi ke suatu ruangan, dan dia ambil dong kamera mereka yang ada di ruangan tersebut, dan dia langsung buang guys kamera tersebut ke dalam tong sampah. Otomatis tanda tanya, dan itu seram banget kayak gitu kan. Dan kenapa harus buang kamera gitu, marah-marah nggak jelas kayak gitu? Oh mungkin karena ketahuan mungkin ya orang si Parker ini sama si Chester ini buang masakan dia mungkin gitu kan. Jadi si Parker ini ngomong dan menyuruh si ibu tadi itu untuk istirahat guys di dalam kamar yang sudah disediakan kepada si ibu ini, supaya si ibu ini juga bisa nenangin dirinya gitu kan guys. Nah setelah selang beberapa waktu kemudian, orang si Parker sama si Chester ini kan di samping ruangan ataupun di samping kamar tidurnya si Mary. Jadi selang beberapa kemudian mereka mendengar suara bisikan-bisikan kayak gitu guys, dan mereka mendengar suara-suara dari kamar si
Mary ini gitu kan. Dan setelah mereka keluar dan mencek kamarnya si Mary, ternyata si Mary-nya itu nggak ada di dalam kamar tersebut guys. Serem nggak? Nah, setelah si Mary itu nggak ada di dalam kamar tersebut, mereka itu mendengar bisik-bisikan seperti ada seseorang yang lagi mengobrol gitu guys. Dan mereka akhirnya berinisiatif untuk memencar dan mencari suara tersebut. Dan akhirnya si Chester tersebut menemukan Mary guys di dalam gudang. Dan di dalam gudang itu dia mendengar Mary ini lagi ngobrol gitu, lagi bisik-bisik sama seseorang gitu guys di dalam gudang ini. Setelah di video ternyata si Mary ini seorang diri di dalam gudang tersebut, tidak ada siapa-siapa guys. Dan spontan saja si Mary ini langsung ngomong halus dia guys, ngomongnya itu lembut banget. Terus dia tuh bilangnya kayak gini sama si Chester, seharusnya kamu harusnya tidur sayang gitu. Dan si Mary ini berusaha untuk memeluk si Chester ini, dan si Chester ini otomatis nolak dong, mundur gitu kan guys. Jadi tiba-tiba si Parker ini datang, dan setelah si Parker ini datang dan spontannya juga guys, si Mary langsung teriak-teriak, langsung marah-marah, bahkan langsung nangis guys. Nah, kalian bisa simpulkan dong guys, di mana sih sebenarnya seorang Mary ini ya kan? Apakah dia itu benar-benar seorang psikopat atau dia itu adalah lain-lain atau kayak mana yang negatif kayak gitu kan guys? Tiba-tiba dia itu kadang dia itu lembut kayak gitu, kadang dia itu langsung marah-marah nggak jelas, terus teriak-teriak, nangis guys. Nah, setelah dia teriak-teriak pasti Parker ini datang, dia itu langsung kabur guys, keluar rumah. Dan setelah keluar rumah otomatis si Chester sama si Parker ini bingung dong, kenapa tiba-tiba dia itu keluar, kabur, teriak-teriak kayak gitu ya kan. Dan akhirnya mereka itu juga menuju ke pintu rumah, pintu keluar, dan ternyata di dekat pintu ini tas Mary itu ketinggalan guys. Dan kalian tahu nggak isi tasnya itu apa? Isi tasnya itu kecoa semua guys. Jadi selama ini dia itu ataupun si Mary ini membawa tas yang isinya itu kecoa gitu. Kalian bisa bayangin nggak? Serem banget kayak gitu. Apa ini yang dinamakan, yang kalian bisa simpulkan sendiri lah ya tentang seorang Mary ini ya gitu kan, yang dibeli melalui dark web. Nah, setelah kejadian tersebut, jadi Parker itu besoknya langsung cek CCTV yang ada di dapur guys, yang dimana Mary ini memasak sop tersebut yang warnanya orange kental kayak gitu, dan enak banget liatnya itu guys. Jadi si Parker ini nanya nih sama si Chester ini, apakah kamu memakan sop tersebut? Terus si Chester ini menjawab, katanya kayak gini, iya aku makan sedikit tapi rasanya itu nggak enak, cuman aku karena penasaran aja katanya. Terus si Parker ini memperlihatkan CCTV yang ada di dapur di saat si Mary ini masuk. Jadi si Chester ini menonton dan ataupun melihat CCTV tersebut guys. Dan kalian tahu ternyata di dalam CCTV itu si Mary ini setelah selesai memasak sopnya ini, dia pergi ke kamar mandi dong guys. Dan kalian tahu dong, dia bawa sop itu ya kan, sop tersebut ke kamar mandi ya. Kalian berpikir nggak sih dia itu ngapain dan sop itu diapain? Apakah dia buang air kecil atau buang air besar dan dimasukkan ke dalam sop tersebut? Dan setelah Chester melihat CCTV tersebut, dia langsung muntah dong guys. Oh my god, pantasan rasanya itu nggak enak dan kental kayak gitu ya kan ya. Entah ini adalah pemikiranku, kalau si Mary ini menaruh
BAB-nya gitu ke dalam shop tersebut telah. Jadi guys, dalam video ini melambangkan seorang Mary gitu kan, dan dia itu dibeli melalui situs dark web. Kalau kalian penasaran tentang situs dark web ini, kalian bisa cari di Google juga, dan kalian bisa cari tahu juga kenapa itu ada. Jadi aku mau bertanya juga sama kalian, sebenarnya si Mary ini adalah seorang psikopat atau memang di video ini ada settingan di antara pembuat video dengan seorang Mary ini, atau memang si Mary ini adalah hantu ataupun ya gitu deh. Pokoknya kalian bisa cantumkan juga. Kalau kalian penasaran sama video aslinya, kalian boleh lihat di YouTube-nya Luxury Dark ya, karena di situ mereka itu melakukan aktivitas yang jarang dilakukan orang lain gitulah. Mereka selalu mesan-mesan yang ilegal gitu, bahkan pacar pun mereka beli gitu dari situs dark web tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan aku tentang yang lagi viral sekarang tentang Luxury Dark ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen buat ataupun pengen request konten yang mungkin akan Mel jelaskan, boleh kalian komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video yang seperti yang saya jelaskan ini, ataupun kalian pengen aku buatkan video lainnya juga, bisa kalian komen juga. Dan setelah kalian menemukan jawaban tentang si Mary ini, boleh dong share di komen aku juga, supaya aku juga tahu si Mary itu betulan seorang psikopat ataupun memang video itu settingan, ataupun memang Mary ini adalah seorang bukan seorang ya, adalah hantu gitu ya kan. Apalagi yang dari situs dark web itu ya kan guys ya. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah. Nah, untuk akhir video saya ucapkan banyak terima kasih guys. Semoga kalian suka dan video aku semoga bermanfaat bagi kalian juga, dan supaya menambah wawasan juga guys, dan kita itu sama-sama belajar. Jadi untuk akhir kata itu saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian sehat semua, dan semoga kalian tidak lupa juga untuk mensubscribe channel aku dan bunyikan juga loncengnya supaya kalian itu selalu update dengan video-video yang aku buat, karena video yang aku buat itu yang otomatis yang positif ya guys ya. Semoga membantu juga, dan semoga ya seperti itulah hal yang positif kalian dapat dan kalian senang gitu. Jangan lupa untuk like, share, dan komen guys ya.